pagi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia menjadi narasumber saya pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indika Brubukit, saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Bimbingan Konseling. Karena Bapak sudah bersedia menjadi narasumber saya pada hari ini, Bapak bisa menceritakan biografi kehidupan Bapak terlebih dahulu. Nama saya Ade Reski Ananda Bukit. Saya lahir di Kabanjahe, Tanahkaro, tepatnya tanggal 25 Desember 1995. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Nama ayah saya Bahagia Bukit, profesinya sebagai wira swasta. Dan ibu saya Herti Burupandia, profesi sebagai bidan. Karena sudah menceritakan biografi kehidupan Bapak, selanjutnya Bapak bisa menceritakan latar belakang pendidikan Bapak. Baiklah, awalnya saya berpendidikan di Taman Kanak-kanak di Nias. Selanjutnya setelah lulus dari TK di Nias, saya melanjutkan pendidikan SD di Kabanjahe. Setelah lulus, saya melanjutkan pendidikan SMP di Sibolangit. Kemudian setelah lulus, saya melanjutkan pendidikan SMA-nya di Pancur-Batu. Setelah itu lulus tahun 2014 SMA, saya melanjutkan kuliah di Universitas Medan Area tahun 2015. Setelah lulus dari situ saya mencari pekerjaan hingga 2 tahun berlalu. Saya mencari pekerjaan tidak dapat. Di tahun 2022 saya mencoba mendaftar dan melamar pekerjaan di PT Indomaret Prima. Disitulah saya mendapat pekerjaan di bidang administrasi. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak itu bekerja di bidang administrasi di PT Indomaret Prima. Saya mau bertanya, sudah berapa lama Bapak menjalani profesi pekerjaan tersebut? Saya menjalaninya sudah hampir menjalani 3 tahun sebagai profesi administrasi di PT Indomaret Prima tersebut. Sebelum Bapak diterima kerja di bidang administrasi ini, pertimbangan apa saja yang Bapak lakukan dalam memilih profesi untuk mencari pekerjaan, dan perencanaan karir yang seperti apa Bapak lakukan dalam mencapai pekerjaan yang Bapak lakukan pada saat ini? Pertimbangan saya mengambil administrasi tersebut karena di waktu masa kuliah saya mengambil manajemen dan masih sejalan dengan yang saya kerjakan dan profesi yang saya ambil pada saat ini. Pertimbangan saya ya terus berusaha dan terus belajar untuk bagaimana mendalami sebagai administrasi tersebut. Selama Bapak bekerja di bidang administrasi di PT Indomarko ini, hal positif apa yang Bapak dapatkan? Kalau hal positifnya sih banyak, menambah wawasan, menambah pertemanan, menambah pengetahuan tentang bagaimana cara pengerjaan sebagai administrasi dalam suatu perusahaan. Pasti dalam suatu pekerjaan itu ada risiko dan tantangannya. Jadi Bapak bisa menceritakan risiko dan tantangan apa saja yang sudah Bapak hadapi selama Bapak bekerja di bidang administrasi di PT Indomarko ini. Kalau masalah resiko, setiap pekerjaan itu memiliki resiko. Tapi yang saya jalani selama ini, resiko yang saya dapatkan itu bermacam-macam. Tapi yang utamanya resikonya itu adalah selisih dalam perhitungan atau pembukuan dalam perusahaan yang harus kita laporkan sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan tersebut. Selama Bapak bekerja di bidang administrasi di PT Indomarko Prima ini, pasti Bapak itu mempunyai target atau tujuan dalam pekerjaan Bapak. Jadi apakah Bapak bisa menceritakan target apa saja dalam 5 tahun ke depan yang ingin Bapak capai? Kalau kita dalam bekerja, kalau mencapai target itu wajar, karena kita bekerja itu kan bukan hanya sekedar bekerja. Kita dalam bekerja itu kan karena kita mencita-citakan atau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Karena
Kalau dibilang pencapaian yang paling tinggi itu adalah kenaikan jabatan. Karena yang kita cari dalam bekerja itu kan step by stepnya kan ada. Misalnya sekarang ini kita sebagai administrasi, kadang kalanya kan kita ingin menjadi lebih tinggi dari administrasi tersebut. Jadi yang kita lakukan itu ya, yang ingin kita capai itu ya kenaikan jabatan lah, begitulah. Tadi kan Bapak sudah menceritakan usaha-usaha Bapak dalam mencapai profesi saat ini. Jadi, saya mau bertanya lagi Pak, bagaimana kiat sukses Bapak dalam mencapai karir yang lebih baik lagi untuk kedepannya? Kalau ditanya seperti itu, kiat sukses saya salah satunya adalah belajar dan mendalami apa yang sudah kita jalani saat ini. Karena tanpa belajar dan mendalami apa yang sudah kita jalani saat ini, itu mustahil untuk mencapai yang lebihnya lagi. Karena apapun ceritanya kita harus belajar lagi dan belajar. Karena kita ingin mencapai sesuatu itu tidak instan. Kita harus memahami kinerja kita, kemampuan kita, dan sebagainya lah. Kalau untuk mencapai yang lebihnya lagi, kita sesuai kemampuan belajar dan belajar lagi. Baik, terima kasih Pak atas jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan selama sesi pertanyaan tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Bukit karena sudah bersedia menjadi narasumber saya.